Sejak Jerman mereformasi militernya pasca Perang Dunia II, fokusnya adalah menjaga pasukan untuk pertahanan tanpa mengulang kekuatan militer masa lalu. Namun, parlemen kini menyetujui RUU baru yang mengarahkan Jerman pada sikap pertahanan yang lebih besar. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap Rusia. Banyak pihak menilai perubahan ini sebagai pergeseran terbesar dalam kebijakan pertahanan Jerman sejak 1945. Undang-undang ini menargetkan 260.000 tentara aktif pada 2035. Kenaikan ini hampir 50% dari jumlah saat ini dan dipandang sebagai loncatan besar bagi Bundeswehr. Pemerintah menawarkan gaji lebih besar dan pelatihan profesional untuk menarik generasi muda. Program ini ditujukan untuk membentuk keterampilan yang bisa dipakai di karir sipil. Semua pria berusia 18 tahun wajib mengisi kuesioner kesehatan dan fisik. Sementara wanita boleh mengisi secara sukarela, namun data ini akan menjadi dasar penjaringan awal. Langkah ini menghidupkan kembali mekanisme yang terhenti sejak 2011. Pemerintah menyebut kuesioner ini bukan wajib militer, tetapi alat pendataan untuk kesiapan pertahanan. Sejumlah pakar menilai RUU ini tidak akan cukup tanpa opsi wajib militer. Mereka menyoroti bahwa minat calon anggota muda masih belum konsisten. Menhan Boris Pistorius menegaskan sistem yang dibangun saat ini tetap berbasis pada sukarela dan ia masih berharap pola ini mampu memenuhi kebutuhan pertahanan. Namun ia juga menyampaikan jika ancaman terus meningkat atau jumlah rekrut tidak memadai, maka Jerman terpaksa mempertimbangkan wajib militer parsial untuk melindungi negara. Dieser Wehrdienst ist freiwillig und bleibt es, wenn alles so gut läuft, wie wir uns das versprechen. Aber ja zur Ehrlichkeit, und dafür stehe ich auch hier heute Morgen gehört. Wenn es nicht reicht und wenn die Bedrohungslage sich weiter so oder schlechter entwickelt, werden wir über eine Teilwehrpflicht nicht umhinkommen, um dieses Land schützen zu können. Übrigens auch Sie, meine Damen und Herren. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam debat publik karena menyentuh kekhawatiran generasi muda dan menunjukkan arah baru kebijakan pertahanan Jerman. Menhan Boris Pistorius menyampaikan bahwa Rusia memberi sinyal siap berhadapan dengan Eropa. Menurutnya, Jerman harus siap menjadi penggerak utama pertahanan darat di benua itu. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transformasi Bundeswehr. Bagi Pistorius, publik Jerman harus mulai meninggalkan mindset pasifis yang terbentuk selama dekade terakhir. Pistorius sebelumnya berhasil menghapus batas pengeluaran militer dari konstitusi. Langkah ini membuka ruang bagi pendanaan miliaran dolar untuk pertahanan Jerman. Kini, Jerman bisa membeli senjata, tank, kapal, dan pesawat tanpa kendala konstitusional. Kebijakan ini digambarkan sebagai pergeseran seismik dalam doktrin pertahanan Jerman. Pistorius juga menjadi penggerak utama G5, blok Menhan Eropa untuk koordinasi keamanan. Hal ini menandai upaya baru Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Integrasi militer ini dipandang vital di tengah ancaman hibrida Rusia. Banyak negara Eropa menilai kerjasama ini harus lebih kuat daripada sebelumnya. Sejumlah warga masih trauma dengan masa lalu ekspansi militer Jerman. Kondisi ini membuat kebijakan pertahanan baru sering dipandang dengan hati-hati. Pistorius menegaskan sejarah kelam itu harus menjadi alasan untuk menjaga perdamaian, bukan alasan untuk menahan kapasitas pertahanan. Ia menyebut langkah ini sebagai tanggung jawab historis. Partai-partai di Jerman terbelah dalam menyikapi RUU ini. Beberapa
mendorong dialog dengan Rusia, sementara pihak lain mengingatkan resiko eskalasi. Perdebatan ini membuktikan betapa kompleksnya kebijakan pertahanan Jerman saat ini. Situasi politik juga dipengaruhi narasi keamanan di tingkat Eropa. Kubu kiri menilai RUU ini mendorong risiko konfrontasi dengan Rusia. Di sisi lain, kubu kanan menyebut RUU ini terlalu lembut karena tidak menghadirkan wajib militer. Perbedaan pandangan ini mencerminkan peta politik yang terbelah. Namun, pemerintah menyebut perubahan ini sudah sesuai kebutuhan zaman. Sekitar 3.000 warga turun ke jalan untuk memprotes RUU ini. Mereka menilai anggaran militer terlalu besar di saat sekolah dan layanan publik masih kekurangan dana. Sejumlah pengunjuk rasa menyoroti ketidaksetaraan kesejahteraan antara generasi. Mereka menuntut prioritas baru untuk masa depan anak muda. Anak muda mengaku khawatir dipaksa terlibat dalam konflik yang tidak mereka pilih. Mereka menilai pemerintah belum memberikan jaminan ekonomi dan iklim yang jelas. Analisis Eropa memperingatkan Rusia bisa siap menyerang negara NATO dalam 5 hingga 8 tahun. Perkiraan ini menambah tekanan terhadap Jerman untuk bersiap dari sekarang. RUU ini menjadi titik balik terbesar dalam kebijakan militer Jerman sejak 1945. Langkah ini menandai kesiapan Jerman merespon ancaman regional dan meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Pemerintah menyebut penguatan Bundeswehr bukanlah pengulangan masa lalu, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas Eropa. Masa depan pertahanan Jerman akan ditentukan oleh hasil rekrutmen dan respon publik dalam beberapa tahun ke depan.